teman-teman, jumpa lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan bersama Mama Tius. Video kali ini teman-teman, saya mau bercerita, mau berbagi pengalaman tentang program kehamilan saya yang berhasil mendapatkan bayi kembar nih teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman wajib subscribe dulu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan videonya. Jadi saya menikah sekitar 5 tahun yang lalu, tapi saya tidak langsung dikaruniai keturunan nih teman-teman. Sekitar jelang 1 tahun baru dikasih keturunan, tapi setahun itu banyak sekali perjalanannya. Bagaimana saya bisa hamil, dapatkan bayi kembar. Jadi awal-awalnya saya itu menikah, tapi masih punya tanggungan motor 1 tahun. Jadi awalnya sih nikahnya pengen nanti aja nih, nanti pas motornya udah lunas aja. Tapi kan ternyata kan karena orang Jawa ya, jadi hitungannya katanya harus menikah pada hari itu juga. Jadi makanya akhirnya kita nikah, tapi kondisinya saya masih punya tanggungan motor cicilan itu selama 1 tahun ke depan lah. Memang awalnya saya tunda punya keturunan karena ya saya masih punya tanggungan ya teman-teman. Jadi itu awalnya sih masih program kalender, nah sekitar berjalan sekitar 4 bulan atau apa, program kalender lah ya, alami kalian tahu lah ya teman-teman. Lah itu setelah 4 bulan berjalan, teman-teman saya yang waktu itu nikahnya bareng udah punya keturunan, udah mulai pada hamil. Nah saya sendiri jadi kepengin basicnya saya itu memang head kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, nggak lancar setiap bulan. Itu masih belum ada 1 tahun ya teman-teman. Tapi ada juga yang bilang kok belum hamil sih, apa nggak bisa hamil gitu ya, orang dekat yang bilang sedih banget memang ya teman-teman. Nah program saya mulai dari kan baca-baca di internet. Waktu itu pertama makan toge mentah, pernah denger kan ya. Saya hampir setahun pas waktu dapat hamil, setahun sebelumnya itu banyak makan toge mentah, terus program juga makan selai kacang, terus jamu kunir asam ya teman-teman. Kalian pernah dengar nggak kalau katanya perempuan itu minum jamu kunir asam katanya bisa meningkatkan kesuburan juga? Itu ya minum itu juga, bikin sendiri dulu, bikin banyak dimasukin ke kulkas ya, sering-sering minum itu juga. Rumah muda ya, harganya nggak murah itu teman-teman, pernah makan itu juga. Terus itu sekitar berjalan ada 2 bulanan apa ya itulah, terus makin kesini ya. Setelah berjalan sekitar 4 bulanan atau 8 bulanan, belum 8 bulan, bulan ke-8 pernikahan apa ya, jadi hampir mengeluh ya teman-teman. Terus setiap bulan saya beli test pack teman-teman. Saking keponya, kalau misalkan telat 2 hari, telat seminggu ya, saya langsung pagi-pagi test pack. Lah ternyata itu karena hanya ya itu tadi, karena saya memang basicnya telat head, itu bukan hamil. Hasilnya negatif ya teman-teman. Lah terus terakhir pernah, nah di titik terakhir itu saya minta restu ke orang tua ya, minta restu ke orang tua saya sendiri. Jadi waktu saya ke rumah orang tua sih cerita, tapi nggak tahu ya, maksudnya orang tua saya itu tanya ke orang siapa lah, karena saya kan orang desa, jadi kadang mitos-mitos. Terus orang-orangnya juga kadang katanya orang pintar lah, inilah gitu ya, katanya tanyain ke orang pintar kenapa saya nggak hamil. Katanya memang saya nazarnya itu nanti motor setelah lunas gitu loh, katanya gitu kata orang tua. Lah setelah itu cita-cita juga ada tetangga yang program kehamilan di klinik ya, di klinik ada program aja lah ya, gak usah sebut, jadi program kehamilan itu. Terus ya cobalah, pokoknya pertama saya minta restu, terus saya juga mau berusaha karena yang pertama katanya nazarnya itu, jadi
sekitar motor ada 4 bulan ke depan, kurang 4 bulan atau berapa, itu saya lunasin langsung motornya. Di situ saya mengambil pelajaran, ya Allah, saya kan sudah kasarannya udah pengen punya keturunan nih. Jika memang kata-kata saya menjadi penghalang, motor saya lunasin. Di situ saya berdoa. Terus dari situ saya mulai berhati-hati dalam bicara, ya tahu percaya nggak percaya apa yang kita omongkan memang kadang kejadian ya teman-teman. Contohnya itu tadi, karena saya memang berniat punya keturunan setahun kemudian setelah motor saya lunas, tapi kan motor saya lunas 4 bulan sebelumnya saya lunasin ya, karena memang di tengah-tengah perjalanan saya sudah ingin memiliki keturunan, tapi ternyata Allah mungkin memang mempersiapkan saya, ya memang siapnya itu. Terus setahun setelah saya menikah saya baru dapat garis 2 lah. Terus ceritanya lagi, jadi saya sudah banyak program-program yang saya sebutkan tadi ya, termasuk juga susu untuk persiapan ibu hamil kan juga ada. Dulu saya pakai Prenagen, saya sempat minum itu juga. Terus dan terakhir waktu itu di bulan apa berarti itu saya ke dokter seperti yang orang tua saya ceritakan. Nah, saya ke dokter, saya berencana program hamil. Saya bilang nih, Dok, saya udah menikah sekian, saya udah makan ini, tapi belum dikasih. Terus sama dokternya dikasih 2 obat. Saya lupa obat apa namanya, tapi itu saya sempat searching, itu penyubur dan vitamin. Itu penyubur dan vitamin. Nah, terus waktu itu saya datang ke dokter pas saya terakhir haid. Jadi dokter nggak bisa melihat sel telurnya ada berapa, itu nggak bisa. Terus sudah itu saya dikasih tahu sama dokter, jadi hubungan suami istri ya, itu harus dijadwal, nggak boleh keseringan dan juga nggak boleh kelamaan jaraknya. Jadi sama dokter dijadwalkan 2 hari sekali. Saya pulang, saya pas banget itu selesai haid, terus saya dikasih vitamin itu untuk 7 hari. Setelah vitamin itu habis, baru boleh berhubungan. Tapi dengan syarat 2 hari sekali. Misal Senin, Selasa berhenti, Rabu gempur lagi. Tapi waktu itu belum sampai 7 hari 5 harian lah, baru 5 harian terus kita bertempur. Lah, setelah jelang sebulan kemudian, ya sebelumnya juga dokter bilang nanti mbaknya misal bulan kemudian kok belum dapat garis 2, mbaknya kontrol pas lagi haid. Itu kuncinya buat teman-teman yang mau program hamil, harus kontrol ke dokter pas lagi haid. Kenapa? Untuk dilihat peluruhan sel telurnya. Jadi sel telurnya itu katanya ada berapa, ada banyak apa enggak, itu katanya dokter. Tapi waktu itu saya lagi kerja, terus saya mual-mual telat 5 hari atau semingguan lah dari pas saya itu. Subhanallah ya Allah, waktu subuh saya tes, alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan garis 2 teman-teman. Itu seneng banget ya Allah. Terus saya bangunin suami, alhamdulillah kita dikasih garis 2. Besok malamnya, karena dokternya prakteknya malam, kita langsung ketemu dokternya. Niatnya kan ketemunya kan misalkan kita nggak dapet nih, tapi alhamdulillah kita dapet. Jadi kita ya awal-awal nggak ngerti. Terus biasa di USG waktu itu ternyata usia kandungannya sudah memasuki 4 minggu. Kelihatan ini hasil USG-nya teman-teman, jadi kelihatan waktu itu. Wah, kita datang ke dokternya, Dok, kita yang kemarin program hamil nih, Dok. Terus, oh iya Mbak, coba dites, dicek gitu ya. Waktu dicek ternyata, loh Mbak, ada keturunan kembar apa Mbak? Hah? Gak ada, Dok. Tapi kalau suami kayaknya ada, jadi buliknya suami itu ada yang anaknya kembar. Kenapa, Dok? Lihat nih Mbak, nih lihat. Ini kantongnya ada 2 Mbak. Ini bakal bayi kembar Mbak. Ya Allah, udah seneng, berarti sudah seneng dapat garis 2, terus dapat bonus lagi, ternyata saya hamil kembar teman-teman. Alhamdulillah sekali. Itu cerita singkatnya. Jadi buat teman-teman yang lagi program hamil, tetap semangat, tetap jangan stres. Pokoknya pasrahkan semuanya sama Allah. Ikhtiar kita boleh, ya ikhtiar apa saja kita boleh. Tetap kita minta restu sama orang tua.
itu kuncinya. Tetap jaga kesehatan, pokoknya refresh terus lah, jangan stres gitu ya. Pastikan banyak sekitar gitu yang stres gitu ya, pasti karena tekanan-tekanan, kok tanya kok belum, kok ini gitu ya. Tapi percaya sama Allah pasti dikasih. Sekian teman-teman ceritanya, semoga bermanfaat. Jadi itu cerita kehamilan saya dulu waktu pas dapet bayi kembar teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah.